يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. Muhibbin rahimakumullah. Kenapa sebabnya nafsu itu menjadi sumber kejahatan, sumber kebinasaan, sumber kehinaan? Karena pada diri si nafsu itu terkumpul sifat-sifat yang tercela. Tidak ada sedikit pun nafsu itu mempunyai sifat yang terpuji, walaupun secara zahir terpuji, tapi hakikatnya adalah apabila itu dari nafsu maka pasti tercela. Nah, sifat nafsu itu antara lain adalah al-kibru, kesombongan. Ini sifat nafsu. Nah, kalau kita dipimpin oleh nafsu yang bersifat sombong, kita pun akan jadi orang yang sombong. Lamma khalaqaha Allah qala laha man ana qalat anta wa ana. Ini bukti kesombongan nafsu. Begitu Allah menciptakan nafsu, ujar Tuhan, wahai nafsu, siapa aku? Nafsu menjawab, engkau, anak, aku. Artinya nafsu kadang mengakui bahwa dia adalah hamba Allah, dia kadang mengakui bahwa dia adalah ciptaan Allah, dan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Anta, anak. Nah, ini sifat nafsu, artinya kesombongan nafsu itu. Begitu diciptakan, dia sudah sombong. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita ini sudah menjadi orang yang sombong, nah, maka sulit untuk diharapkan kebaikan pada diri kita. Sulit bimbingan masuk kepada kita, sulit nasihat itu masuk kepada kita kalau dalam hati kita ini ada sifat sombong itu. Ini akibat kita diserahkan Allah kepada nafsu, sehingga nafsu yang mengendalikan kita ini sombong. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka orang yang bersifat sombong itu. Nah, kalau Allah ini tidak suka orang yang bersifat sombong, maka Allah tidak akan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak dia cintai itu. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak ia cintai. Apa yang berharga itu? Antara lain hikmah, ilmu-ilmu rahasia, ilmu-ilmu ma'rifat. Nah, ini Allah pasti tidak akan memberikan kepada orang yang tidak disukainya. Orang sombong termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam hati kita ada sombong, maka nasihat-nasihat agama tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Nasihat Al-Quran tidak akan masuk ke dalam hati yang di situ sombong. Nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan masuk ke dalam hati yang di situ ada sifat sombong. Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq. Artinya aku palingkan ayat-ayatku terhadap orang-orang yang sombong di muka bumi itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, ini salah satu di antara tercelaknya seseorang yang dipimpin oleh nafsu.
Wa minha hubbul mal wasyarab wal jah. Nah, sifat nafsu yang tercela lagi adalah bahwa nafsu ini dia menyukai harta, dia menyukai kehormatan, kemuliaan di sisi manusia, dan dia menyukai kedudukan, pangkat di sisi manusia. Nah, ini sifat nafsu. Karena itu harta, pangkat ini satu jalan untuk si nafsu ini bisa meluluskan kehendaknya. Nafsu hendak ini, kalau duitnya kadada, kalau duitnya kadada, kawalah. Makanya nafsu itu katuju lawan duit itu, karena duit itu jalan untuk meluluskan kehendaknya. Nafsu ini suka dengan pangkat kedudukan, karena dengan pangkat kedudukan itu dia menjadi mudah untuk meluluskan kehendaknya. Orang berpangkat, hendak kenapa? Orang bawahannya, tukarakan aku ini, sediakan ini. Orang berpangkat, otomatis bawahan ini menyiapkan apa yang dikehendakinya. Nah, nafsu itu suka dengan kedudukan, kepangkatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau kita dipimpin oleh nafsu kita pun demikian. Kita akan menjadi orang yang cinta kepada harta, kita cinta kepada dimuliakan, dihormati, kita cinta kepada kedudukan dan pangkat di sisi manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, hubbul mal wasyarab yumbitanin nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqla. Cinta kepada harta, cinta kepada dimuliakan, dihormati, itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, sebagaimana menumbuhkannya air akan sayuran, tanam-tanaman. Nah, ini sifat yang tercela juga pada diri orang yang dibimbing oleh nafsu. Ini tercela juga. Oleh karena itu pengarang Al-Hikam menyebutkan la nihayata limazammik, tidak ada kesudahan celaan kepada engkau. In arja'aka ilaik, jika Allah mengembalikan engkau, jika Allah menyerahkan engkau itu kepada pimpinan, kepada bimbingan nafsu engkau. Satu sombong sudah dicela. Orang yang sombong ini siapa aja pasti dicela. Kanak-kanak sombong dicela, orang tua sombong tercela, laki suami sombong tercela, istri sombong tercela, murid sombong tercela, guru sombong tercela. Siapapun yang bersifat sombong itu pasti tercela. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام